Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hegar Karisma dari peminatan AKK semester 7 Stikes Kuningan. Saya akan sedikit membahas tentang materi manajemen perencanaan strategi. Di sini ada strategi tingkat perusahaan. Ada rencana strategis. Definisi rencana strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi dalam bahasa Yunani yaitu strategos yang berasal dari kata stratos atau militer dan ag yang berarti memimpin. Ada juga menurut Dukan, strategi suatu pola dalam alur pengambilan keputusan yang menempatkan sebuah organisasi di dalam lingkungannya dan menghasilkan perilaku organisasi. Dalam strategi tingkat perusahaan ada perencanaan jangka panjang dan perencanaan strategis. Perencanaan jangka panjang yaitu melihat masa depan sebagai hal yang bisa diprediksi, melihat perencanaan sebagai proses yang periodik, menganggap tren saat ini akan berlanjut, menganggap masa depan yang paling mungkin dan menekankan kerja untuk menentukan kejadian dari tahun ke tahun yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya perencanaan strategis yaitu melihat masa depan sebagai hal yang tidak bisa diprediksi, melihat perencanaan sebagai proses yang terus-menerus, mengharapkan tren baru, perubahan dan kejutan, mempertimbangkan serangkaian masa depan yang dimungkinkan dan menekankan pengembangan strategi berdasarkan penilaian lingkungan organisasi. Ada beberapa tahapan perencanaan strategis. Yang pertama tahapan bersiap-siap, yang kedua tahapan mempertegas misi dan visi, yang ketiga tahapan menilai lingkungan, dan yang keempat tahapan menyepakati prioritas, yang kelima tahapan menulis rencana strategisnya, yang keenam tahapan melaksanakan rencana strategis, yang terakhir yang ketujuh tahap memantau dan mengevaluasi. Materi selanjutnya yaitu mengimplementasi strategi. Pengertian implementasi strategi merupakan penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan baik pada tingkat korporat maupun tingkat unit bisnis untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Ada 3 implementasi yang harus kita ketahui. Yang pertama implementasi kepemimpinan, yang kedua implementasi kebijaksanaan, yang ketiga implementasi organisasional. Implementasi kepemimpinan yaitu satu, mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkatan yang tepat. 2. Memperkuat motivasi para manajer melalui pemberian insentif. 3. Melibatkan pengembangan karir para penyusun strategi di masa depan. Implementasi kebijaksanaan yaitu 1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang dipilih akan dilaksanakan. 2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk membuat yakin atas strategi yang dipilih dan kebijaksanaan yang diputuskan. Implementasi organisasi yaitu untuk mengimplementasikan strategi memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi tersebut. Pada dasarnya, struktur organisasi dapat dikelompokkan menjadi 4. 1. Organisasi primitif, 2. Organisasi fungsional, 3. Organisasi
divisional, 4 organisasi matrik. Struktur organisasi bisa dikatakan baik jika cocok dengan yang pertama ukuran perusahaan, yang kedua perusahaan dalam perusahaan, yang kedua perubahan dalam perusahaan, yang ketiga kompleksitas perusahaan, yang keempat karakteristik personil, dan yang kelima ketergantungan perusahaan pada lingkungan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.